Indonesia sebenarnya tidak sedang mencari jet tempur baru secara terbuka, tapi ada satu manuver yang mulai mengundang tanda tanya besar. Indonesia sekali lagi membuat banyak pihak mengangkat alis. Bukan karena konflik, bukan karena pernyataan keras, tapi karena satu hal yang selalu menarik perhatian dunia pertahanan, modernisasi Angkatan Udara. Dan kali ini, langkahnya bukan setengah-setengah. Selama beberapa tahun terakhir, Indonesia terlihat sangat aktif, bahkan bisa dibilang agresif, dalam urusan belanja dan kerjasama pesawat tempur. Kita sudah bicara soal 42 Rafale dari Prancis, ikut terjun langsung dalam pengembangan KF-21 Boramae bersama Korea Selatan, lalu memesan jet generasi kelima KAAN dari Turki. Di titik ini saja banyak pengamat sudah berkata, ini serius, ini bukan belanja coba-coba. Namun ceritanya belum berhenti. Sempat muncul kabar bahwa Indonesia akan membeli 42 unit J-10C buatan Tiongkok. Waktu itu diskusinya panas, analis sibuk menghitung, netizen sibuk berdebat, dan tiba-tiba kabar itu meredup. Bukan batal, bukan juga dikonfirmasi, seolah-olah menghilang ke balik awan. Dan justru di saat itulah muncul cerita baru yang lebih menarik. Indonesia dikabarkan malah mengejar JF-17 Thunder, pesawat tempur multiperan hasil kolaborasi Pakistan dan Tiongkok. Menurut laporan Defense Security Asia tanggal 13 Januari 2026, Indonesia dan Pakistan sedang mempercepat negosiasi untuk akuisisi hampir 40 unit JF-17 lengkap dengan sistem nirawak bersenjata pendukungnya. Ini bukan sekedar berita pembelian alutsista biasa, ini adalah sinyal. Sinyal bahwa ada penyesuaian strategi besar yang sedang terjadi di kawasan Asia, khususnya Indo-Pasifik. Indonesia dan Pakistan sedang membaca peta keamanan yang sama, melihat tekanan yang sama, dan mulai bergerak dengan cara yang lebih pragmatis. Laporan ini muncul setelah pertemuan tingkat tinggi di Islamabad. Menteri Pertahanan Indonesia bertemu langsung dengan Kepala Angkatan Udara Pakistan. Pertemuan semacam ini biasanya tidak penuh basa-basi. Bahasanya jelas, fokus, dan sangat teknis. Setelah itu, kedua pihak menyampaikan bahwa mereka membahas kepentingan bersama, dinamika keamanan regional dan global, serta peluang untuk meningkatkan kerjasama pertahanan bilateral. Kalimatnya terdengar diplomatis, tapi maknanya tegas. Pintu sudah dibuka, tinggal menentukan seberapa lebar. Menariknya, tidak ada kesan terburu-buru. Ini bukan negosiasi panik. Ini lebih seperti dua pihak yang sudah lama saling kenal, duduk santai, membuka peta, lalu berkata, "Oke, kita realistis saja." Seorang sumber senior pertahanan Pakistan kemudian berbicara lebih belak-belakan. Mantan Marsekal Udara Pakistan, Asim Sulaiman, menyebutkan bahwa kesepakatan dengan Indonesia sedang berjalan dan angka yang dibicarakan mendekati 40 unit. Angka ini penting. Jika terrealisasi, Indonesia akan langsung menjadi salah satu operator JF-17 terbesar di dunia. Dan pada saat yang sama, Pakistan naik kelas sebagai eksportir pesawat tempur yang benar-benar diperhitungkan. Dari sisi ekonomi, nilainya diperkirakan antara 1 hingga 1,5 miliar dolar Amerika Serikat. Tergantung konfigurasi, paket pelatihan, hingga dukungan pemeliharaan. Kalau dibandingkan dengan Rafale yang nilainya lebih dari 8 miliar dolar atau proyek jet generasi kelima yang sangat mahal, JF-17 ini seperti pemain serba bisa yang harganya masih masuk akal. JF-17 menawarkan sesuatu yang penting bagi Indonesia. Pesawat ini cukup modern, cukup fleksibel, dan cukup murah untuk dioperasikan secara rutin. Cocok untuk patroli wilayah maritim yang sangat luas, cocok untuk misi siaga harian, dan tidak membuat anggaran pertahanan megap-megap. Dengan kata lain, ini pesawat yang bisa bekerja terus-menerus, bukan hanya dipamerkan saat latihan besar. Namun cerita ini tidak soal angka dan spesifikasi. Ada lapisan simbolis dan strategis yang kuat. Indonesia dan Pakistan adalah dua negara mayoritas Muslim dengan sejarah pasca kolonial yang mirip. Keduanya sama-sama terbiasa hidup di lingkungan keamanan yang rumit, penuh tekanan, dan tidak selalu bisa mengandalkan satu blok kekuatan besar saja. Kerjasama ini menegaskan satu hal, diversifikasi. Tidak bergantung pada satu pemasok, tidak mengikatkan diri pada satu poros politik, dan selalu menjaga ruang manuver. Dalam situasi ketegangan di Laut Cina Selatan, Natuna, dan titik-titik rawan lainnya, pendekatan seperti ini menjadi sangat relevan.
Aliansi pertahanan Indonesia dan Pakistan, jika terus berkembang, akan menunjukkan bagaimana negara-negara kekuatan menengah bisa membentuk ulang keseimbangan kekuatan udara kawasan tanpa banyak keributan. Bukan lewat aliansi keras yang penuh syarat, tapi lewat kemitraan pragmatis yang fokus pada kemampuan nyata. Negosiasi yang dipercepat ini juga mencerminkan perubahan cara berpikir di Asia. Banyak negara kini lebih memilih kemampuan yang bisa didapat tepat waktu daripada terjebak dalam proses pengadaan panjang yang syarat kepentingan politik. Tantangan di laut, udara, dan zona abu-abu menuntut solusi cepat, bukan janji jangka panjang. Bagi Indonesia, potensi akuisisi JF-17 menandakan keinginan untuk menyeimbangkan dua hal. Di satu sisi, memiliki platform pencegahan tingkat tinggi seperti Rafale dan jet generasi kelima. Di sisi lain, memiliki aset yang bisa dikerahkan setiap hari di berbagai medan tanpa mengorbankan kesiapan dan kesehatan fiskal. Secara bersamaan, Pakistan melihat ini sebagai peluang strategis. Ekspor pertahanan bukan lagi tambahan, tapi pilar utama proyeksi kekuatan nasional. Dengan menawarkan sistem yang kompetitif dan sudah teruji, Pakistan menanamkan hubungan jangka panjang, bukan sekedar transaksi jual-beli. Hubungan pertahanan kedua negara sendiri bukan hal baru. Fondasinya sudah dibangun sejak awal kemerdekaan masing-masing, tahun 1945 untuk Indonesia dan 1947 untuk Pakistan. Keduanya sama-sama lahir di lingkungan regional yang rapuh dan penuh sengketa. Perjanjian persahabatan tahun 1951 menjadi dasar hubungan formal yang kemudian berkembang ke ranah militer. Seiring waktu, kerjasama ini meluas melalui pertukaran pelatihan, pendidikan militer, dan forum pertahanan internasional. Banyak perwira Indonesia menimba ilmu di lembaga militer Pakistan, dan Pakistan konsisten hadir dalam dialog pertahanan yang berfokus ke Jakarta. Tonggak penting berikutnya adalah Nota Pemahaman Kerjasama Pertahanan tahun 2012. Disinilah kolaborasi mulai masuk ke produksi bersama, penyelarasan pengadaan, dan konsultasi industri. Ini bukan kerjasama instan, tapi proses panjang yang secara perlahan menyiapkan panggung untuk pembicaraan jet tempur dan drone hari ini. Momentum semakin kuat setelah kunjungan Presiden Indonesia ke Pakistan pada Desember 2025. Kerjasama pertahanan ditingkatkan bersamaan dengan kemitraan ekonomi dan strategis. Ini menunjukkan bahwa modernisasi militer Indonesia tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari strategi geopolitik yang lebih luas. Kontinuitas sejarah ini penting karena mengurangi gesekan politik. Negosiasi berjalan lebih cepat karena ada kepercayaan. Dalam dunia alutsista, terutama penerbangan tempur dan sistem nirawak, kepercayaan seringkali lebih mahal daripada harga pesawat itu sendiri. Dengan latar belakang ini, pembicaraan soal JF-17 terasa lebih sebagai evolusi hubungan, bukan sekedar transaksi. Ini adalah pertemuan kepentingan jangka panjang, bukan keputusan spontan karena harga murah. Dan yang paling menarik, jika rencana ini berjalan beriringan dengan modernisasi lain, termasuk kemungkinan tetap mengakuisisi J-10 di masa depan, Indonesia perlahan tapi pasti sedang memposisikan diri sebagai kekuatan militer baru yang sangat signifikan di kawasan ASEAN dan Indo-Pasifik secara keseluruhan. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.